Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi, tempatnya belajar psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang suatu apapun ya. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di podcast kelas psikologi, Mbak Eka mau sharing atau Mbak Eka mau membahas tentang ciri-ciri seorang ibu yang toksik atau karakter seorang ibu yang bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan mental anaknya di masa depan. Nah, kalau teman-teman dimanapun berada tertarik dengan tema yang akan Mbak Eka bahas ya, karena tema ini bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi tentunya juga para suami, kemudian para anak dan remaja. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui, bukan untuk menghakimi ibu kita ya, karena sekali lagi Mbak Eka ingatkan sebelum kita mulai, baik menjadi orang tua ataupun menjadi anak, itu adalah sama-sama proses belajar seumur hidup teman-teman. Jadi nggak boleh cepat puas dan harus terus memperbarui ilmu atau mengupgrade ilmu kita ya. Nah, tujuan dari konten pada kesempatan kali ini adalah supaya sebagai figur ibu nih yang biasanya kalau di daerah timur ya, di Indonesia terutama, masih cukup banyak yang berperan full mendampingi anak dibanding figur ayah. Nah, artinya apa? Memang dibutuhkan ibu-ibu yang pinter, yang cerdas ya, kemudian yang kuat ketahanan mental supaya bisa menciptakan suasana yang baik untuk kesehatan mental anak-anak agar mereka bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Nah oke teman-teman semua, kalau tertarik atau teman-teman ngerasa aku perlu tahu, yuk kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng sharing. Kalau ada yang mau ditanyain atau teman-teman ngerasa, wah kayaknya ini ada yang kurang pas nih, atau oh harus aku tambahin biar lebih oke, silakan aja langsung tulis di kolom komentar ya. Mbak Eka dengan senang hati akan membahas dan membalas satu persatu komen dari teman-teman semua. Baik teman-teman semua, di nomor 1 ciri-ciri ibu yang toksik itu adalah kerap menyepelekan hobi atau passion yang disukai anak-anaknya. Misalnya nih, kamu cuman pengen-pengenan aja ikut-ikutan temen. Biasanya juga kalau minta ini itu gampang bosen. Minta les ini itu juga gak pernah tuntas lesnya, selalu berhenti di tengah jalan. Nah teman-teman, maka jangan heran ya kalau ada anak-anak yang dia menggebu-gebu di awal terus gak tuntas di akhir. Bisa jadi salah satu penyebab hal itu muncul adalah karena si anak tidak mendapat support penuh dan selalu merasa disepelekan oleh orang tua bahwa dia akan gagal. Jadi pada saat si anak ini menemui kendala di tempat lesnya atau pada saat dia belajar hal baru, ya udah, yang paling benar adalah menyerah dan membuktikan bahwa kata-kata orang tuanya itu atau kata-kata ibunya adalah benar. Nah, sayang sekali ya. Lanjut, di nomor 2, ciri-ciri ibu yang toksik ini adalah selalu memotong pembicaraan anak mereka pada saat sedang berdiskusi karena merasa argumen atau pikiran anaknya salah. Nah teman-teman semua, kembali lagi ya, seperti yang Mbak Eka sampaikan bahwa menjadi ibu, menjadi anak, ya menjadi orang tua dan lain sebagainya itu adalah proses belajar seumur hidup. Artinya apa? Memang anak-anak ini perlu belajar dengan berbicara, dengan berargumen. Itu mereka akan mengerti mana sih kalimat-kalimat atau kata-kata yang keliru dan kalimat atau kata-kata yang salah. Nah dari situ mereka bisa memperbaiki. Jadi jangan terburu-buru memotong argumen ya, atau terburu-buru mengkoreksi apa yang anak-anak kita katakan. Tapi coba lihat mereka itu mau ngomong apa sih sampai akhir. Nah kalau misalkan kita nggak setuju, teman-teman bisa buat pembanding atau perbandingan supaya si anak juga bisa berpikir. Kemudian di nomor 3, ciri-ciri seorang ibu yang toksik itu adalah terlalu banyak membahas masalah rumah tangga dengan anak-anak mereka. Misalnya ya, masalah suami yang selingkuh atau masalah suami yang jarang pulang, permasalahan rumah tangga lainnya, misalnya kayak mohon maaf nggak harmonis di ranjang, kemudian suaminya suka main tangan, suka main pukul. Nah pada kenyataannya hal ini sangat banyak diketahui oleh anak-anak remaja. Nah mereka nggak tahu deh apakah anak-anak ini juga sering dicurhati atau sering mendengar ibunya curhat dengan orang lain. Tapi yang terpenting, kondisi ini sangat nggak baik teman-teman. Karena apa? Si anak ini akan mempelajari, oh ternyata kalau aku berpasangan melakukan hal-hal seperti itu wajar. Karena apa? Orang tuaku, figur yang menjadi role model itu melakukan hal yang sama. Nah maka hindari sama sekali untuk membahas terlalu banyak urusan rumah tangga atau permasalahan rumah tangga dengan anak ya. Baik, di nomor 4, ciri-ciri seorang ibu yang toksik itu adalah biasanya sangat membatasi kebebasan. Jadi bukan hanya membatasi tok ya, tapi sangat membatasi kebebasan. Artinya apa-apa nggak boleh, harus ditemenin,
harus pergi bareng-bareng, harus main bareng-bareng. Nah, nanti kalau udah kayak gitu apa yang terjadi? Si anak jadi kuper dan dia nggak berani keluar rumah tanpa ditemani oleh ibunya. Nah, apabila ada ibu-ibu di luar sana yang masih seperti ini atau merasa oh di rumah lebih baik deh, di rumah lebih oke. Nah, maka Mbak Eka saranin kasih kelonggaran sedikit, belajar kasih kepercayaan. Supaya apa? Nanti ketika anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak remaja, anak-anak dewasa ya, dia tidak menerabas semua aturan yang sudah Bapak Ibu berikan sekarang. Nah, karena biasanya apa-apa kalau terlalu dilarang ya, itu makin menimbulkan penasaran yang luar biasa. Nah, maka dampaknya akan jauh lebih buruk ketimbang mereka sedikit-sedikit dikasih kelonggaran namun juga ditarik kembali dan dievaluasi. Lanjut, di nomor 5 teman-teman, ciri-ciri seorang ibu yang toksik atau figur ibu yang toksik itu adalah melarang anak-anak mereka ya dengan ancaman bahkan untuk memberitahukan bagaimana kondisi rumah yang sebenarnya dan bagaimana anak-anak mereka ini diperlakukan di dalam rumah apabila dibutuhkan informasi tertentu. Contohnya nih, misalnya bapaknya tukang main pukul ya, tukang main tangan, tukang main nendang, terus kata-katanya kasar, akhirnya mau nggak mau ibunya pun juga berlaku sama. Nah tapi si ibu nih ngancem anaknya, jangan bilang-bilang sama orang ya, malu, bapakmu pemabuk pulang malam, jangan dibilangin orang. Kalau kamu ditanya diem aja ya, jangan dibilangin orang kalau kamu suka dipukulin, kalau kamu suka dimarahin. Nah situasi-situasi ini teman-teman secara nggak langsung pada akhirnya itu akan membuat anak menjadi rendah diri ya. Dia jadi nggak percaya diri dan ngerasa bahwa oh ya memang sudah sepantasnya aku dipukul dan lain sebagainya. Nah percaya deh, kalau di rumah dia sudah dibegitukan, maka nggak heran nanti kalau dia di sekolah nih ya, dia pun juga akan mendapatkan hal yang sama ataupun di lingkungan sosialnya. Nah kita tentu nggak mau ya punya anak-anak yang seperti ini. Dan apabila memang dibutuhkan, anak-anak ini harus berani bercerita ke orang-orang yang memang memahami kondisinya supaya apa? Mereka bisa diselamatkan. Jadi kalau emang kita nih tipenya temperamen dan emosional, suami kita juga sama. Nah, sejak dengar konten ini, Mbak Eka berharap kita semua jadi lebih bisa legowo ya, berbesar hati dan menimbang, dinaikin, diturunin dampaknya apa ya kalau aku berlaku negatif kepada anak-anak kita. Oke? Lalu di nomor 6, ciri-ciri ibu yang toksik itu adalah selalu meminta anak-anak mereka mengerti perasaannya. Aduh mama sedih karena kamu gak sayang mama. Aduh mama sedih karena kamu gak mau nurut, gak mau dengerin kata-kata mama ya. Teman-teman percaya deh, kalau memperlakukan anak-anak dengan cara ini, artinya teman-teman semua sedang mencetak sebuah generasi di mana anak ini besok ke depannya akan menjadi pemuas kebahagiaan orang-orang ya. Contohnya kayak di tempat kerja, dia nggak akan bisa bilang enggak sama bosnya, temennya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jadi pesuruh dalam tanda petik. Kemudian juga dalam hubungan berpasangan nih, pacaran atau berumah tangga ya. Ya akhirnya apa? Jadi korban kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Karena apa? Dia selalu diliputi rasa bersalah teman-teman sejak dia kecil. Nah maka jangan katakan hal ini kepada anak-anak kalau kita nggak mau anak-anak kita di masa depan jadi people pleaser ya, atau orang yang bertugas membuat orang lain selalu bahagia. Terakhir di nomor 7 teman-teman, ciri-ciri seorang ibu yang toksik itu adalah selalu membuat anak-anak mereka kehilangan harga diri baik di antara keluarganya sendiri ataupun di lingkungan sosial. Nah kondisi ini biasanya jarang sekali disadari oleh para ibu. Biasanya langsung aja curhat ya, sesama temen nongkrong, temen gaul, temen arisan dan lain sebagainya. Biasanya langsung tuh nyeritain anak-anak mereka. Nah akhirnya besok nih tanpa sadar orang-orang yang diajak cerita lagi tuh ke anaknya, ke temennya. Suatu ketika ketemulah anaknya dengan anak yang diceritain tadi. Akhirnya apa? Kata mamahmu kamu gini loh. Ya, kamu kan memang seperti itu, orang-orang tuamu aja udah bilang kok kamu pemalas, kamu bodoh, beda sama kakakmu, atau kamu tuh nggak kompeten, beda sama adikmu. Nah teman-teman semua, yang namanya menjaga harga diri anak ya, itu adalah tugas orang tua yang pertama. Artinya apa? Jangan umbar permasalahan anak di depan anak, atau jangan umbar permasalahan anak terutama di medsos nih ya. Banyak banget sekarang banyak kalian di aplikasi-aplikasi media sosial, cukup banyak yang mengumbar permasalahan anaknya dicubitin, di medsosin ya. Nggak mau makan, nangis, dipaksa di medsosin ya. Kemudian nggak mau ngerjain PR, ditakut-takutin di medsosin. Nah percaya nggak teman-teman, besok nih ketika dia di masa depan dia akan ngelihat, oh ternyata
semasa kecil tuh aku gagal ya. Aku selalu bikin orang lain sedih, gak nyaman, dan memang ya wajar aja kalau hidupku sekarang seperti ini. Nah, jadi gambaran-gambaran itu teman-teman, ketika anak-anak gak punya harga diri, ya dia pasti akan terus merasa rendah diri dan merasa ya emang aku gak pantas untuk jadi sukses, gak bisa jadi sukses. Maka sangat hati-hati teman-teman kalau kita terbiasa ngomongin kejelekan anak, ngomongin kekurangan anak di depan mereka. Mulai sekarang stop. Nah oke, baik teman-teman semua, semoga konten yang Baika bawakan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan ada hal baik yang bisa dilakukan. Kalau mengerjakan semua tips itu sulit, seperti biasa Baika sampaikan, biasakanlah 1 atau 2 yang teman-teman anggap paling mudah ya, dan lakukan dengan konsisten. Karena apa? Perubahan itu nggak bisa terjadi satu waktu langsung jebret ya, tapi butuh waktu dan butuh pembiasaan. Oke, Baika percaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman akan bisa menjadi role model yang baik, figur ibu yang baik, juga contoh-contoh yang baik ya bagi anak-anak teman-teman semua. Nah, Baika titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi pada konten kelas psikologi di kesempatan yang lain. Dadah!